Di hari halal bihalal ini sebetulnya Vena dalam rangka berhari raya Idul Fitri. Sebelumnya kami atas nama tim VOA ingin mengucapkan kepada pemirsa minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat berhari raya pemirsa. Walaupun udah agak telat nggak apa-apa ya kan? Di Indonesia yang lebarannya panjang, jadi kapan aja adalah lebaran, masih terus dirayakan. Betul. Nah, kali ini kami akan mengajak Anda untuk bersilaturahmi berhalal bihalal khas Indonesia di Amerika. Ya, ini ada rumah Mbak Irma, dia ini biasanya melakukan open house setiap tahunnya ya. Ya, ada kambing guling segala loh katanya, Nak. Oke, langsung deh kalau gitu. Oke, yuk. Takut kehabisan soalnya. Assalamualaikum. Masuk. Halo Mbak Irma. Apa kabar? Baik. Mama batin loh. Sama-sama ditunggu dari tadi. Soalnya katanya ada kambing guling, jadi kita datang ke sini jadinya. Buru-buru kebeneran, takut pada habis. Pada habis. Oke. Penting banget. Boleh dikasih lihat gimana? Oke. Di sini seru sekali ngelihat semuanya pada berkumpul komunitas Indonesia ya. Ya, sebetulnya ini nggak sengaja tadinya. Kita sering ngumpul karena arisan. Kemudian pas suatu hari kita bersembahyang Id dekat rumah, terus udah pada ke rumah deh. Dia keterusan setiap tahun jadinya. Oh, ini udah berapa tahun nih Mbak Irma mengadakan acara halal bihalal? Ketiga ya. Wah, ini persiapannya gimana nih? Karena orang-orangnya banyak sini dan lebaran identik dengan makanan. Nah, apakah masak sendiri? Siapnya sih gampang, dapurnya banyak. Tinggal telepon. Tapi tuan rumah pun tidak khawatir karena juga makanannya nggak ada yang masak sendiri gitu. Enggak khawatir banget. Dan udah pasti enak karena bukan saya masak. Oh gitu. Dan kalau yang namanya makanan tuh beres. Tapi masalah beres-beres gimana nih? Karena ini kan orangnya banyak, semua pada makan, habis itu kayaknya pulang. Enaknya kalau di sini kan, kalau di Indonesia kan semua pakai piring yang mesti cuci. Kalau kita piring kertas ya tinggal buang. Oh, kalau tradisinya nih Mbak Irma setiap lebaran nih apa untuk keluarganya Mbak Irma sendiri? Biasanya kita sholat Id bersama, kemudian kita pulang. Biasanya datang teman-teman beserta anak-anak. Pas mereka pulang, anak-anak kasih kayak salam tempel lah seperti di Indonesia. Enggak sebesar di Indonesia sih. Tapi kan di sini dolar ya. Untuk sungkeman gitu segala macam ke orang tua mungkin di sini kakek neneknya nggak ada gitu di sini, dan saudara yang lebih tua juga jarang gitu. Iya. Sekarang ini ada yang kita tuain. Kita biasanya datang ke rumah ibu tersebut juga gitu. Jadi sama aja sebetulnya sama di Indonesia. Apa bedanya sama yang di Indonesia? Bedanya kenapa ya kita kayak lebih khusyuk gitu ya, lebih enak. Soalnya nggak usah kerja dulu malamnya gitu. Bisa tidur, bisa ke salon, bisa di salon. Serba semua sendiri. Tapi akhirnya keakraban juga dengan masyarakat Indonesia juga terjaga di sini ya. Karena di sini semua kompak datang. Juga. Justru kayaknya karena kita di sini minoritas, kita lebih akrab dibandingin di Indonesia kali ya. Kalau di Indonesia kayaknya kita keluarga sendiri aja sudah banyak gitu. Dan apa rencananya setelah lebaran selesai? Kalau di Indonesia kan ada lebaran 2 hari. Kalau di sini 1 hari 2 minggu, Fen. 2 minggu ya. Jadi bersama lama sekali kalau di Indonesia. Membantu. Kalau di sini apa nih biasanya yang dilakukan 1 hari setelah lebaran? Beres-beres. Sebetulnya kerja lagi ya. Tapi kalau mau kita juga bisa menjelaskan kita 2 hari untuk liburnya. Biasanya ada halal bihalal di teman juga. Oke, kalau gitu terima kasih banyak waktunya Mbak Irma. Ini maaf nih ya, harus ditarik dari tamu-tamunya karena ini suatu kejutan juga datang. Kita memang suka begitu Mbak Irma, jadi kita sidak ya dari rumah ke rumah. Ya, karena kita ingin melihat bagaimana kehangatan orang Indonesia yang berkumpul di saat lebaran. Saat lebaran ini kita udah kayak saudara sendiri, lebih dari saudara gitu. Kalau misalnya di Indonesia kita kan semua sama gitu, saudara sendiri, saudara sekandung. Kalau di sini siapapun dekat itu saudara. Jadi saudara, jadi kali ini minta mereka untuk beres-beres juga ya. Iya, berhubung saudara mereka mengerti. Oke, Fen, kalau gitu Mbak Irma terima kasih banyak. Sekali lagi maaf lahir batin, selamat lebaran. Maaf, setelah ini kita akan datang ke sebuah tempat lagi. Betul, kita akan berhari raya dengan duta besar yang baru
Ya, dan juga dengan warga Indonesia yang lebih banyak lagi yang menciptakan silaturahmi dengan mereka di sana. Betul. Amerika Serikat di Washington DC. Ini disebutnya adalah mega open house. Mega open house. Karena banyak sekali orang yang datang di sini. Semuanya warga Indonesia yang datang dari dan tinggal di kawasan Washington DC ya. Apa yang dicari? Makanan. Kita juga soalnya. Itu dia adalah makanan karena di sini disediakan makanan gratis untuk orang-orang yang datang. Jadi sekaligus bersilaturahmi, menyantap makanan khas Indonesia atau khas Lebaran Indonesia. Itu yang dibilangnya tak ternilai untuk warga Indonesia yang ada di Amerika sudah lama mungkin ya tidak merasakan makanan khas udah Lebaran. Belasan tahun. Jadi ini merupakan kesempatan yang dinanti-nanti dan tidak dilewatkan oleh warga. Wisma Indonesia, kediaman Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, merupakan lokasi silaturahmi Idul Fitri bagi warga Indonesia yang tinggal di sekitar Washington DC, negara bagian Maryland, dan Virginia. Sebagai perwakilan Indonesia di Amerika Serikat, istri Duta Besar yang juga diplomat di Perwakilan Tetap Indonesia untuk PBB, memandang pentingnya mempertahankan tradisi dalam merayakan Idul Fitri. Kita juga Lebaran seperti biasa, kebetulan ibu saya di sini yang kita juga sungkem seperti biasa. Pokoknya tidak berbeda dari di yang Indonesia. Beda puasanya agak panjang. Warga yang hadir pada acara ini menikmati sajian khas Indonesia seperti sayur buncis, ayam bakar, dan rendang. Walaupun dalam setiap pertemuan warga Indonesia, makanan merupakan hal yang dinanti-nanti. Namun dalam acara halal bihalal, warga lebih mengutamakan silaturahmi sambil bermaaf-maafan. Hadiah Lebaran pun menjadi tradisi yang dipertahankan oleh sebagian warga, meski sempat menjadi tanda tanya di kalangan anak-anak. Idul Fitri is really fun. We always get really excited. Did your mom give you money? Yeah, but that's not what it's about though. Selain Pak Dubes, keluarga Atasa Pertahanan Indonesia juga membuka pintu rumah mereka. Kan masih ada warga kita yang pengen kenal dengan saudara-saudaranya, teman-temannya yang belum ketemu di Wisma, ya kita wadain di sini. Jadi kita berlanjut, tidak cukup hanya di Wisma, tapi di tempat lain juga. Halal bihalal dilakukan mulai jam 1 siang hingga jam 8 malam. Lahirnya di sini. Selain menjembatani silaturahmi antar generasi, halal bihalal pun menjadi sarana untuk memperkenalkan tradisi Idul Fitri khas Indonesia kepada masyarakat internasional. I like the tradition. It's something, new. I haven't really experienced before. I like the food. It's good. It's something that I've never tasted before. I like the ginger and like the seafood that you guys use in it, like the seafood crackers, I think. Senin lalu, warga Indonesia mengikuti sholat Idul Fitri di SMA Richard Montgomery di kota Rockville, negara bagian Maryland. Panitia mengakui selalu ada tantangan dalam mencari lokasi sholat dari tahun ke tahun. Jadi selain kita tuh bersaing dengan community lain untuk mendapat tempat yang baik di Boher, karena summer itu dipakai oleh high school atau student untuk ekstrakurikuler. Jadi ada camp, ada pertandingan, ada apa, dia mengisinya itu di summer. Jadi kita buru-buru, kita alhamdulillah dapat di Richard Montgomery ini cukup besar. Ya. Namun demikian, berkat semangat silaturahmi yang kuat, Hari Raya Idul Fitri bagi warga di rantau tetap bermakna dan istimewa. Dari Washington DC dan Bethesda, Maryland, tim VOA mengucapkan selamat Idul Fitri. Jadi Fan, ternyata selain warga Indonesia yang datang ke sini, ada banyak undangan juga yang dari negara lain, Fan. Jadi ini memang sebuah kesempatan yang dimanfaatkan oleh pihak KBRI untuk memperkenalkan gini loh tradisi Idul Fitri khas Indonesia ini seperti ini. Oke. Ya, dan tadi yang menarik juga yang tadi sempat kita bicarakan juga, adalah bagaimana orang Indonesia di Amerika yang sudah jarang mudik. Ada mudik juga kan di sini? Ada mudik bersama gitu yang diorganisir. Tapi kabarnya ada juga nih yang ini adalah mudiknya memang direncanakan untuk membantu Indonesia. Nah apa ini dan seperti apa kegiatannya ya? Dan yang hebat ini yang menyelenggarakannya adalah kaum mahasiswa. Menarik sekali. Tapi pemirsa, storiesnya kita pending dulu. Setelah yang satu ini, tetaplah di Dunia Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekeluarga Haris dan Mary mengucapkan selamat hari raya. Minal aidin, mohon maaf lahir dan batin untuk keluarga di Jakarta. Halo, ayah, ibu. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Hidayat dan Ahli Kristiani pengen mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf dan lahir batin untuk keluarga di Indonesia. Wassalam.